Salam, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih atas di pagi hari ini kami akan menaikkan ibadah kami. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita dan mengambil saat teduh sejenak. Ya Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat kesempatan lagi untuk beribadah bersekutu bersamamu di tempat ini. Terima kasih atas kasih setiamu, penyertaanmu di sepanjang hari yang kami lewati ya Tuhan, di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ibadah kita di pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu sini, percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, percaya kau ada bagiku. Tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang kau di dalamku. Aku semas kau penghibur. Aku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi saya perkasa kau hebat. Kepada Pak Pendeta Firman Wahyu dipersilakan untuk membuka kita di dalam doa pembukaan doa. Mari kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam topangan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam topangan kuat kuasanya Roh yang Kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur
Pembacaan Mazmur pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 67. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Nyanyian syarat karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmurnya, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasil, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi tabur akan Dia. Amin. Kita akan meresponi pembacaan Mazmur kita dengan mempersiapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita sepanjang minggu yang telah berlalu, dengan mengangkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Yakin saat Kau berfirman, menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Karena Kau
Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setiamu yang Engkau limpahkan bagi kami di sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati, bahkan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari perjalanan kami hingga datang bersekutu bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami secara jasmani maupun rohani ya Tuhan, dan juga umur panjang yang sudah Engkau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami senantiasa di sepanjang hidup-hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berpegang teguh kepada pengharapan-Mu ya Tuhan, yang Engkau janjikan bagi kami ya Tuhan. Ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau akan menyelamatkan kami ya Tuhan, Engkau akan menyediakan surga bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan dengan mengangkat satu pujian, bila roh Allah ada di dalamku. Ada di dalam dan menari, tidak menari, bila roh Allah ada di dalam menari, tidak menari, bukan bersama-sama umat percaya di seluruh bumi dan di sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk pemerintah kita dalam menangani kasus COVID-19 dan juga masalah-masalah yang terjadi di dalam pemerintahan dan juga di masyarakat. Dan juga kita berdoa buat Bapak Gembala kita beserta keluarganya untuk selalu senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GKIN Maranatha, keluarga besar GKIN Maranatha, untuk selalu meminta pertolongan penjagaan Tuhan di dalam masa-masa seperti sekarang ini, yang kita tahu masa-masa yang sangat sulit bagi kita, bahkan ibadah saja kita masih dibatasi. Dan juga kita berdoa buat
hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang dikirim misionaris-misionaris untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Dan juga kita berdoa buat anak-anak muda yang sekarang lagi melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menguatkan mereka, senantiasa meminta pertolongan di dalam Tuhan, agar mereka selalu dilindungi dan diberikan kesabaran, ketabahan untuk melayani Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Penyebaran pandemi COVID-19, Tuhan, tidak ada satu kuasa yang dapat mengerjakan keajaiban-keajaiban di tengah-tengah berbagai situasi, keadaan yang tidak menentu sekarang ini. Apa yang dikerjakan, dilakukan oleh pemimpin bangsa ini hanyalah upaya-upaya manusia yang tidak sepenuhnya dan menjadi salah buat kami. Bangsa ini bisa menjaga bahwa apa yang mengerjakan itu akan kelola Allah satu-satunya, kelola Allah yang berkuasa, bisa memberikan pertolongan, bisa menyertai, menyatakan pendekatan dalam tiap-tiap upaya yang dikerjakan oleh pemimpin bangsa ini, bangsa-bangsa di seluruh bumi, menjaga penyebaran virus ini berluas. Tuhan berkatilah perjuangan yang atas muda yang dihadapi oleh bangsa ini, bahwa terjadinya pandemi telah menimbulkan keruntuhan dalam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa ini. Mari Bapak kiranya terus bekerja melengkapi pemimpin bangsa ini, bangsa kami, dengan hikmat dan kecerdasan mengelola tiap-tiap situasi yang benar dengan ada sekiranya pengembangan keseimbangan mereka ada yang benar, kiranya menguatkan mereka dalam situasi dan keadaan bangsa ini dapat selalu tolong menjaga tindak mereka sesuai dengan anjuran agar mereka yang dilakukan persoalan yang masalah besar dengan mental dan sikap bangsa. Tuhan, kami mohon Tuhan kembangan kuasa, kami mohon penyertaan, kami mohon Tuhan pimpinan, berkatilah Engkau kiranya akan menghentikan penyebaran virus terus terjadi. Berikan perlindungan, penjagaan atas pemimpin bangsa kami. Berikan perlindungan dan penjagaan atas kami anak-anak, supaya tidak ada seorang pun dari antara mereka yang akan tertular dan binasa dengan situasi ini. Karena itu berdoa Tuhan, tak kalah beratnya perjuangan dari tim medis, aparat keamanan untuk menyadarkan bangsa ini agar menjadi bangsa yang sungguh-sungguh perhatikan, menghargai tiap-tiap upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah. Jagai mereka, lindungilah mereka dari mara bahaya. Dengan perlindungan Tuhan, sebab mereka adalah orang yang pertama berada dalam situasi bahaya terpapar penyebaran virus. Lalu kami mohon Tuhan, penjagaan, lindungilah mereka dari situasi yang tidak menentu ini. Sebab di belakang mereka juga ada anak-anak, ada istri, ada suami, orang tua dan keluarga yang menanti mereka pulang dengan selamat. Ya Bapa, Allah yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa yang sudah kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.
Kiranya Engkau mendengar dan menjawab setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pada waktu yang Engkau tentukan bagi kami ya Tuhan. Dan juga pokok-pokok doa yang mungkin jemaat Tuhan di tempat ini menaikkan secara pribadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan menjawabnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penjagaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjawab setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami serahkan setiap pergumulan hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami hari-hari yang kami lewati bersamamu ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami ya Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan, agar apa yang kami doakan, agar apa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau menjawabnya ya Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang memberikan kami segala apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan pokok doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyafaat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan dilaut oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, karena sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidup ini selalu menjadi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Emasmu menyentuh tanah hatiku. Bapa, jatuh hati agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu air yang mengalir yang tiada Bapa, sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru. Ajarku mengerti sebuah kasih yang terbaik
Air mengalir tiada berhenti. Kepada Pak Pendeta Firman Wahyu dipersilakan. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu. Ya Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kami di hari ini untuk menikmati saat-saat bersekutu menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Kami menyadari bahwa di luar sana kecemasan, ketakutan bergulung-gulung seperti ombak yang mendera. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan yang aman buat kami, tempat bagi kami untuk menyerahkan diri kami dengan satu keyakinan iman bahwa Engkau adalah Allah yang maha bijaksana dan sanggup melindungi kami dengan cara-caramu yang sempurna. Namun kalau Engkau memperkenan kami hari ini datang berbakti menyembah Engkau ya Tuhan, demikian kiranya kami akan diberkati dan ditopang serta dijagai oleh kuasa-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau akan menjadikan momentum waktu-waktu yang berjalan dalam saat-saat kami menyembah, dalam saat-saat kami beribadah, sebagai sebuah waktu di mana Allah bekerja untuk menyempurnakan apa yang kurang dari hidup kami. Kami ditambah-tambahkan hikmat kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Dan kalau kami diberi waktu oleh Tuhan mengecap kebaikan-Mu di tengah-tengah hidup ini, itu adalah sebuah kesempatan buat kami untuk dapat mempergunakan hidup kami bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan untuk itu kiranya Engkau akan terus menopang kami, menyempurnakan kami ya Tuhan dengan firman-Mu, seperti yang hari ini akan kami dengarkan. Demikian kiranya kami akan diberkati. Demikian kiranya Engkau akan memberkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang hari ini diutus untuk menyampaikannya, namun juga setiap kami yang mendengarnya, baik yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan di tempat kediaman mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa agar urapan surga, jamahan dari kuat kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, satu kesempatan yang baik yang hari ini Tuhan berikan kepada kita untuk dapat beribadah, berbakti, memuliakan Tuhan. Saya ingin menegaskan kembali kepada kita sekalian bahwa ya situasi yang terjadi bukanlah situasi yang benar-benar normal gitu ya. Karena kalau seandainya kita mengupdate berita, di sana kita akan mendapatkan informasi bahwa penularan, penyebaran COVID masih terjadi bahkan di kota kita gitu ya. Kapan hari mungkin kita mendengar di Mergosono, lalu kemudian di Blimbing gitu ya. Kapan hari saya mendengar bahwa di daerah Niwen juga sedang ditutup karena ada indikasi mereka tertular, ada mereka yang terpapar gitu ya virus corona. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, saya ingin tetap menyarankan kita disiplin menjaga kesehatan, memperhatikan protokol yang disarankan buat kita. Namun ya saya menyampaikan ini bukan dalam artian menakut-nakuti kita gitu ya, karena sekali lagi hidup dan mati kita itu adalah dalam tangan Tuhan. Namun kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang berkewajiban menghargai hidup ini dengan menjaga diri sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita mampu. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang hari ini terambil di dalam kitab Kejadian
kitab Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan ayat yang ke-9 itu yang akan menjadi poin dari tema kita pada hari ini. Sekali lagi, Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Firman Tuhan disampaikan dalam satu tema, keluarga adalah tempat untuk saling menjaga dan melindungi. Keluarga adalah tempat untuk saling menjaga dan melindungi. Bapak Ibu, pada bagian yang kita baca tadi, kita melihat satu kata-kata yang diucapkan oleh Kain ketika Allah bertanya, bertanya kepadanya soal keberadaan Habil adiknya. Maka Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Nah, ini adalah sebuah jawaban sinis dan terkesan sebagai satu sikap yang menunjukkan pembangkangan yang ditunjukkan oleh Kain sebagai respon dari pertanyaan Tuhan kepadanya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan bertanya, di mana Habil adikmu? Barangkali mungkin kita berpikir, untuk apa Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habil adiknya? Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, pertanyaan Tuhan kepada Kain itu tidak dimaksudkan oleh Tuhan untuk mencari informasi atas hal atau kejadian yang Tuhan tidak ketahui. Tidak dimaksudkan untuk itu. Jelas bukan demikian, sebab kita tahu yang bertanya tadi siapa? Di mana Habil adikmu? Yang bertanya siapa? Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Kain kepada Habil, Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, sehingga apa yang dilakukan oleh Kain tidaklah tersembunyi dari hadapannya. Sebab tidak ada manusia yang dapat menyembunyikan diri terhadap Tuhan. Tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ini satu hal yang jelas, ini satu hal yang pasti. Jadi mengapa kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habil adikmu? Nah, Bapak Ibu, rupanya apa yang menjadi tujuan dan maksud Tuhan bertanya kepada Kain soal di mana keberadaan Habil adiknya itu? Ini adalah hal yang sama, frase yang sama kalau seandainya kita melihat pada kisah sebelumnya, yakni ketika kedua orang tua Kain dan Habil, siapa? Adam dan Hawa itu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu bersembunyi. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, manusia, di manakah engkau? Maka kemudian Adam dan Hawa menjawab, ketika kami mendengar engkau datang, langkah kaki Tuhan, maka kami bersembunyi. Nah, Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Oh tidak. Sekali lagi tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena di kelas katekisasi saya menyampaikan bahwa awal sejarah sampai akhir sejarah
itu satu titik kecil di dalam kekekalan, dan Tuhan itu ada di atas ruang dan waktu. Sehingga apa yang terjadi di dalam sejarah, detail-detailnya, tiap-tiap kejadiannya, segala sesuatu itu diketahui oleh Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan Tuhan kepada Kain ini dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kain atas apa yang telah dilakukan terhadap Habil adiknya. Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada Kain atas ikatan persaudaraan yang telah dirusak, yang telah ia lecehkan, yang telah terciderai oleh tindakan yang dilakukan oleh Kain ketika ia membunuh adiknya. Mengapa Habil tidak dijumpai? Ya, mengapa Habil tidak lagi ada? Ya, karena Habil sudah mati, beneran? Habil sudah mati. Mengapa Habil mati? Apa yang membuatnya mati? Tadi jelas kita baca di sana, Habil mati karena Kain yang membunuhnya. Lalu Bapak Ibu kita lihat, siapakah Kain dan Habil? Apa ikatan yang terjadi antara Kain dan Habil? Apakah Habil itu adalah rival atau musuh dari Kain? Bukan kan? Alkitab mengatakan bahwa Kain dan Habil ini berada dalam ikatan sebagai saudara, kakak, dan adik. Mereka adalah keluarga, mereka bersaudara. Maka sesungguhnya jawaban Kain kepada Tuhan, ya, ketika Tuhan bertanya, di manakah adikmu? Lalu kemudian dia menjawab, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Ini adalah sebuah jawaban konyol dan pertanyaan yang tak perlu dijawab. Ya, ketika ia balik bertanya kepada Tuhan tadi, apakah aku penjaga adikku? Sebenarnya kata yang tepat di dalam bahasa teks aslinya, kata penjaga itu tidak ditulis penjaga, gitu ya. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah apakah aku adalah gembala, gitu ya. Gembala dari adikku. Kalau menjaga itu kesannya sesuatu yang pasif, gitu ya. Menjaga. Tapi gembala melukiskan satu tanggung jawab yang bersifat lengkap, berkaitan dengan upaya melindungi, gitu ya. Melindungi apa ini? Seseorang dari bahaya. Tapi juga dalam kaitan itu mengandung sebuah tanggung jawab memastikan keamanannya, memastikan kesejahteraannya. Satu tanggung jawab yang bersifat lengkap, ya. Apakah aku adalah gembala dari adikku? Maka jawabannya sebenarnya apa, Bapak Ibu? Ya atau tidak? Ketika Kain bertanya kepada Tuhan, apakah memang aku ini gembala bagi adikku? Jawabannya sebenarnya adalah apa? Ya. Ya. Engkau adalah gembala, penjaga dari adikmu. Sebab itulah yang benar, itulah yang seharusnya terjadi, bahwa Kain adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kesejahteraan dari saudaranya itu. Sama seperti kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa kita semua adalah orang yang memiliki tanggung jawab rohani di hadapan Allah untuk menjaga saudara kita, keluarga kita. Sebab hadirnya keluarga dimaksudkan oleh Tuhan adalah untuk saling menjaga dan melindungi kehidupan. Seperti yang waktu lalu saya sampaikan, ya, bahwa hadirnya keluarga dimaksudkan oleh Tuhan sebagai tempat untuk saling menjaga dan melindungi kehidupan. Tuhan Yesus menegaskan prinsip fundamental ini dan nilai penting dari keluarga sebagai sebuah tempat untuk saling menjaga dan melindungi. Ketika ia menyampaikan di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9, memang dalam konteks itu bicara mengenai adat istiadat Yahudi yang dilanggar oleh murid-murid Yesus. Ya, ketika murid-murid Yesus tanpa cuci tangan mengambil gandum di hari Sabat lalu memakannya, dan apa yang dilakukan itu mengundang komentar, mengundang protes dari orang Yahudi
dengan mengatakan bahwa murid-muridmu melanggar adat istiadat kita. Tapi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus menegaskan kembali prinsip fundamental ini. Bagaimana seharusnya keluarga itu dibangun? Apa fungsi manfaat bagi keluarga itu ada di dalam dunia ini? Ya, Yesus menegaskan kembali di bagian itu bahwa menjaga keluarga kita, memelihara keluarga kita itu adalah tindakan yang mulia dan tindakan yang berkenan di mata Tuhan. Tindakan yang mulia dan tindakan yang berkenan di mata Tuhan. Yang karenanya jika seseorang itu mengabaikan tanggung jawab untuk merawat, menjaga anggota keluarganya, dengar baik-baik. Kalau ada orang yang mengabaikan tanggung jawab untuk merawat, menjaga anggota keluarganya, maka amal ibadah yang paling kusuk sekalipun menjadi sebuah kemunafikan yang memuakkan, yang menjijikkan di mata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya, kalau seandainya Yesus menegur orang Farisi yang mengatakan begini, apa yang ada padaku yang sebenarnya bisa aku gunakan untuk merawat engkau, ya, orang tua atau keluarga, telah aku berikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga karena kemudian itu dipersembahkan kepada Tuhan, tidak lagi ada uang, tidak ada lagi cukup, ya, persediaan untuk merawat, untuk menjaga, untuk melindungi kesejahteraan keluarga kita, maka Tuhan mengatakan orang-orang demikian adalah orang-orang yang munafik, yang sekalipun kusuk beribadah, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang beriman seperti apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hatinya membenci Tuhan. Ya, Tuhan jijik dengan semuanya itu. Hal yang sama Bapak Ibu dalam sepanjang Alkitab, baik perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, gitu ya, yang diteruskan oleh pengajaran rasul-rasul. Bukankah ditekankan di sana, di sepanjang Alkitab itu, bahwa menjaga kasih persaudaraan, hidup saling memperhatikan, hidup saling melayani adalah buah kehidupan yang dijumpai pada orang-orang saleh. Cara hidup seperti itu, saling melayani, saling memperhatikan, menjaga kasih persaudaraan, itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau seandainya kita membaca di dalam kitab Imamat, ya, mungkin kita tidak melihat ke sana, tapi ini PR buat kita sekalian. Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 18. Lalu kemudian di Matius 25 ayat 34 sampai 45. Lalu Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ini beberapa ayat saja yang saya kutip, gitu ya. Tapi di kitab Imamat di sana dijelaskan mengenai nilai-nilai ini. Ya, fundamental dari nilai hidup berkeluarga adalah untuk saling menjaga, saling melindungi, saling memelihara. Dan itu adalah ciri watak yang dijumpai di dalam diri anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah perintah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk dikerjakan kepada orang lain. Apa yang kita baca tadi adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita untuk dikerjakan kepada orang lain. Dalam arti mereka yang bukan anggota keluarga kita pun Tuhan memberikan perintah untuk menjaga, memperhatikan mereka, menjaga kasih persaudaraan dengan mereka, orang lain. Nah, maka Bapak Ibu, bukankah seharusnya, bahkan lebih lagi, bahwa orang yang pertama dan yang utama untuk kita perhatikan, yang pantas kita jaga, kita kasihi, siapa Bapak Ibu? Keluarga kita, ya, keluarga kita, yang di dalam diri kita, di dalam diri mereka mengalir darah yang sama dengan darah kita.
yang bersamanya kita dilahirkan dari rahim yang sama, gitu ya. Yang bersamanya kita bersama mereka menyusu dari ibu yang sama. Jadi kalau orang lain diperhatikan, bukankah lebih lagi orang yang utama dan pertama yang harus kita perhatikan, yang beroleh kasih kita adalah keluarga kita. Karena itu Tuhan Yesus tadi mengatakan, kalau ada orang yang menelantarkan keluarganya, tidak menjaga kasih persaudaraan dengan keluarganya, mereka tidak lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini betapa pentingnya, ini fundamen, ya, atau dasar fondasi dari hidup keluarga. Jadi Bapak Ibu, andaikan kemudian kita mengabaikan tanggung jawab memelihara kasih persaudaraan, sekali lagi, andaikan kita mengabaikan tanggung jawab memelihara kasih persaudaraan apapun bentuknya, maka tindakan seperti itu dipandang oleh Tuhan sebagai tindakan yang sama, pembunuhan yang dilakukan oleh Kain. Ya, mengabaikan keluarga kita, ya, tidak memelihara kasih persaudaraan, Tuhan memandangnya sebagai sebuah tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Kain ketika ia membunuh Habil. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kehidupan itu adalah sebuah anugerah, benar? Kehidupan itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan menaruh respek atau Tuhan menaruh penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan itu. Benar? Karena itu kalau seandainya ada orang mengambil kehidupan orang lain atau merusak kehidupan orang lain, maka sesungguhnya yang mereka lawan, yang mereka hadapi bukanlah orang yang mereka zolimi, orang yang kepadanya mereka berbuat jahat, tetapi mereka juga sedang menentang Tuhan. Tuhan menghargai kemanusiaan. Karena itu kalau seandainya kita membaca di dalam 10 perintah Allah, gitu ya, yang 5 mengatur relasi manusia dengan Tuhan, lalu yang 5 mengatur relasi antara manusia dengan manusia. Mengapa? Menggenapi apa yang Allah katakan sendiri. Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan itu adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tuhan respect, Tuhan menghargai kehidupan. Maka salah satu cara yang dipakai oleh Allah memelihara keberlangsungan kehidupan itu adalah membentuk keluarga. Upaya Tuhan melindungi, melestarikan kehidupan itu adalah membentuk keluarga, di mana kasih persaudaraan yang pertama dan utama akan tumbuh dimulai dari situ. Saya berharap kita tidak ingat, tidak lupa maksud saya, bukan tidak ingat, terus mengingat maksudnya, tidak lupa. Ya, kepleset lidah Bapak Ibu. Untuk mengingat bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat yang subur, persemaian yang subur untuk tumbuhnya sifat-sifat mulia pada anak-anak kita, generasi-generasi kita, seperti apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa masa depan akan berhutang kepada keluarga anak-anak Tuhan yang menjadikan keluarganya sebagai tempat persemaian yang baik, menumbuhkan nilai-nilai mulia di tengah-tengah kehidupan dunia yang rusak dan kering ini. Nah, demikian juga cara Tuhan memastikan kasih persaudaraan terjaga dimulai dari keluarga. Keluarga harus menjadi tempat yang ideal, tempat yang subur bagi tumbuhnya cinta kasih, saling memperhatikan, saling melindungi. Keluarga lah tempatnya, dimulai dari situ. Maka untuk selanjutnya kasih persaudaraan itu akan tumbuh, berkembang, menjangkau satu area yang lebih luas kepada keluarga, bukan saja dalam pengertian keluarga kecil, rumah kita, rumah tangga kita, bukan hanya itu, tapi juga dalam kaitan saudara atau keluarga dalam kemanusiaan, ya, keluarga dalam kemanusiaan. Ada satu istilah yang moto yang baik yang saya simpan, gitu ya,
yang saya ingat-ingat dari seseorang yang mengatakan begini. Ya, berkaitan dengan apa? Toleransi hidup di Indonesia yang memang faktanya Tuhan berikan berbagai macam keragaman. Ada orang-orang yang menganggap keragaman itu, pluralitas di tengah-tengah hidup bangsa dan negara ini sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah kesalahan, karena itu mereka mengoreksinya, ya, dan berniat untuk membuat keseragaman, gitu ya, memandang orang-orang yang berbeda sebagai lawan, sebagai ancaman, gitu ya, termasuk di dalamnya adalah perbedaan agama. Lalu saya ingat Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan begini, agama kita boleh beda, ya, tetapi sebenarnya, ya, agama kita, iman kita boleh beda. Kita bisa menjadi orang lain, ya, secara iman, tapi kita adalah saudara, keluarga dalam kemanusiaan, ya. Tuhan mau kita juga menjangkau itu, keluarga dalam konteks yang lebih besar, yakni keluarga dalam kemanusiaan. Tapi itu bisa dilakukan dimulai ketika kita belajar menerapkan tadi itu kasih persaudaraan dengan benar. Di mana Bapak Ibu? Di keluarga kita terlebih dahulu. Nah, maka dari hal ini, dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menolong kita beroleh jawaban yang benar. Sesuatu yang akan terus kita lakukan, sesuatu yang harus benar-benar kita hidupi, yakni menjaga keluarga kita, menjadikan keluarga kita sebagai tempat di mana kasih persaudaraan itu dipupuk, dijaga dan dilestarikan. Maka dengan demikian kita akan mengatakan, ya, ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah aku penjaga? Apakah aku gembala dari adikku? Apakah aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap saudara-saudaraku? Maka jawabannya adalah ya, engkau, ya, Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan itu, menjadi gembala bagi saudara-saudara kita, saudara di rumah kita, tapi juga saudara-saudara dalam kemanusiaan, yakni siapapun mereka yang membutuhkan kehadiran kita untuk menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini kami dapat belajar untuk merenungkan kembali hakikat dan kenyataan diri kami. Siapakah diri kami? Dan apakah yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kami tentang siapakah kami? Sebab sesungguhnya kasih, belas kasihan, persaudaraan yang rukun itu adalah sesuatu yang menyenangkan hatimu. Sebab engkau adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang penuh belas kasihan. Engkau Bapa sumber kemurahan. Maka jikalau kami berniat menjadi anak-anak dari Bapa seperti engkau, maka kiranya Tuhan, kasih persaudaraan itu akan tumbuh di dalam hidup kami. Kerinduan untuk menjadikan diri kami sebagai curahan anugerah belas kasihan, kemurahan bagi keluarga-keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami, kiranya itu akan tumbuh di dalam hidup kami ya Tuhan. Di luar sana ya Tuhan, kasih sedang menjadi hambar, persaudaraan sedang menjadi tawar, cinta menjadi sesuatu yang sulit dijumpai. Maka kiranya Tuhan Engkau akan mengutus kami, Engkau kiranya akan menjadikan kami duta-duta Allah di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kasih persaudaraan itu akan seperti tunas-tunas baru yang tumbuh di atas tanah yang subur, supaya Tuhan, kehidupan di masa depan akan bersemi kembali oleh kasih persaudaraan yang dinyatakan, yang dihidupi oleh kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi hal ini, tolonglah kami untuk mengingat hal ini, supaya dengan demikian Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapkan firman-Mu. Kami mengasihi Engkau dengan totalitas hidup kami. Maka demikian juga kami mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudara dan keluarga kami dengan totalitas penuh, sebagaimana kami mengasihi Engkau.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah dilaut oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bu Rini dan Bu Desi bisa bantu kita untuk menjalankan kantung kolekte. Bu Desi bisa bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan memberikan yang terbaik pada Engkau. Dan Tuhan menjamah, memberkati, dan menunjukkan apa yang kami beri. Dan biar apapun yang kami beri Tuhan, itu semua boleh menjadi upah yang harus di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum. Dalam nama Yesus kami serahkan kesemua kami. Amin. Sambil kantong kolekte dijalankan, kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Ya, bertahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup untuk kita. Berbama baik berbama malam kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Amen.
kasih oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu tertuju kepada berkat dan anugerah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari surga akan dicurahkan dari tahta hadirat Allah pencipta langit dan bumi. Dan kasih yang diberikannya kepada kita melalui anak tunggal Allah yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan topangan yang Ia berikan kepada kita dengan Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kepada kita hikmat pengertian, kekuatan serta kemampuan untuk hidup mentaati Tuhan di tengah-tengah dunia ini akan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus kelak datang kedua kali sebagai Allah yang akan menjemput kita umatnya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mengambil satu sejenak dan berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih untuk hadiratnya dan minta pertolongannya akan memimpin dan menopang kita menjalani kehidupan sepanjang minggu yang akan berjalan. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin tetap mengingatkan kepada kita agar dalam keseharian hidup kita akan tetap memperhatikan seluruh aktivitas kita dengan menjaga diri sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita, demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Berkat dan anugerah Kristus akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.